Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dengan saya Romo Bobi MSF dalam Lentera Sabda. Hari ini Sabtu 3 Februari 2024. Perikop Injil dalam Ekaristi Harian adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya baca dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa inspirasi kehidupan yang bisa kita petik dari Injil pada hari ini. Inspirasi yang pertama, Yesus mengajak kita untuk tidak gila kerja, untuk tidak gila dengan juga pelayanan, tetapi untuk hidup secara seimbang. Di tengah banyak orang yang datang menjumpai beliau dan para muridnya, Tuhan Yesus berusaha menjaga keseimbangan antara karya dan istirahat serta doa. Yesus memilih untuk menyendiri supaya para murid juga bisa makan, bisa beristirahat dengan layak dan wajar. Nah, jadi sebenarnya saudara-saudari, bekerja melayani Tuhan itu sangat-sangat baik. Tetapi jangan sampai karena bekerja, karena melayani, kita juga menjadi malah hidup kita tidak terurus. Ya, kita menjadi sakit, keluarga kita terbengkalai, pekerjaan utama kita terbengkalai, nafkah kita juga menjadi tersendat-sendat karena terlalu banyak kita fokus pada pelayanan dan sebagainya. Jadi, mari kita menjaga keseimbangan itu dalam kehidupan kita. Kehidupan beriman yang sehat itu tetap mengutamakan apa yang wajar bagi kehidupan pribadi, keluarga, maupun komunitas. Kita setiap hari ditantang untuk sebelum memilih melakukan sesuatu, sebelum merencanakan sesuatu, kita diajak untuk benar-benar memperhatikan aspek keseimbangan itu. Kita mengingat pesan rohani Bunda Teresa. Apa? Kalau kamu mau mengubah dunia, pulanglah ke rumah dan cintailah keluarga. Pelayanan di gereja sangat baik, tetapi pertama-tama pelayanan itu ditujukan kepada keluarga kita sendiri dulu. Melayani juga tubuh kita dengan sarana-sarana kesehatan dan jam-jam makan, jam istirahat yang seimbang. Kemudian inspirasi yang berikutnya dari Injil hari ini. Yesus sebenarnya berhak untuk menolak orang
Karena sekali lagi Yesus juga perlu istirahat, perlu jeda. Tetapi Yesus berkorban diri. Yesus melihat banyak orang berkerumun, maka tergeraklah hatinya kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, ada satu kata kerja di sini yang sangat menarik perhatian kita, yaitu tergeraklah hatinya. Nah, kata kerja ini beberapa kali muncul dalam Alkitab, dalam Injil terutama. Tergerak hati. Dalam bahasa aslinya, kata tergerak hati itu adalah seperti gerakan perut. Nah, saya ambil contoh ya, contohnya dari dunia kesehatan. Kalau kita itu merasa ingin muntah, kita kan tidak bisa menahan muntahan itu. Nah, seperti itulah tergerak oleh belas kasihan. Jadi, kata kerja yang digunakan dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa asli dari Injil kita, adalah gerakan dari dalam perut yang mendesak untuk keluar, dan gerakan itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh kita sendiri. Maka Yesus yang sudah lelah, tetapi karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, beliau memutuskan untuk tetap membantu di tengah keletihan beliau. Kenapa? Karena tergerak hatinya. Karena gerakan itu berasal dari dalam hati, tidak bisa dicegah, bahkan oleh diri sendiri. Nah, itulah ketergerakan penuh kasih kegembalaan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita diajak juga bukan hanya melihat, tetapi juga tergerak hati, lalu berbuat sesuatu. Jadi ada 3 tahapan dalam tindakan Kristiani. 1, melihat penderitaan orang lain misalnya. 2, tergerak hati dari dalam, motivasi yang murni dari dalam diri, terdorong oleh bisikan Roh Kudus dalam hati kita. Yang 3, berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang masih bisa dilakukan. Mari kita menerapkan 3 kata kerja ini dalam hidup kita. Jangan hanya melihat lalu mengatakan, oh kasihan ya, tetapi tidak tergerak hati dan tidak berbuat apa-apa. Jangan hanya melihat lalu mengatakan, oh biarlah, dia kan sudah ada yang mengurus, saya tidak perlu peduli. Paling tidak kita berusaha, kalau melihat penderitaan, hati kita tergerak dan berusaha melakukan sesuatu. Setidaknya kita berdoa untuk mereka yang menderita. Keluarga Kudus menyertai kita, dan berkat Allah memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan membagikan permenungan Alkitabiah ini kepada orang-orang yang Anda kasih. Salam hangat dari Biara Nazaret, Skolastikat Misionaris Keluarga Kudus di Yogyakarta.